Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Januar SPD. Pada kali ini saya akan membahas materi 2 buku teknik mikroprosesor 1 BSE untuk SMK MAK kelas 10. Karangan Joko Sugiono, P4TK BUE Malang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi Kurikulum 2013. Baiklah, pada materi 2 ini kita akan membahas komponen sistem mikroprosesor. Pada materi 2 ini, kompetensi dasar dari kompetensi inti atau KI3, atau kompetensi pengetahuannya adalah diharapkan para siswa bisa memahami cara menerapkan macam-macam komponen sistem mikroprosesor. Dengan indikatornya sebagai berikut. 1. Memahami macam-macam komponen sistem mikroprosesor. 2. Merencanakan sistem mikroprosesor meliputi bus, memory map dan address decoder, memori, peripheral input-output. 3. Mendesain sirkuit diubah menjadi tata letak komponen. Sedangkan kompetensi dasar dari kompetensi inti atau KI4, atau kompetensi keahlian. Kali ini diharapkan, para siswa bisa melakukan eksperimen sistem mikroprosesor. Dengan target pencapaiannya adalah 1. Melakukan eksperimen sistem mikroprosesor dan interpretasi data hasil pengukuran. 2. Melakukan eksperimen sistem mikroprosesor meliputi bus, memory map, address decoder, memori, peripheral input-output, serta interpretasi data hasil pengukuran. 3. Membuat diagram rangkaian menjadi tata letak komponen. Sebagaimana kita ketahui, saat sekarang ini, sudah banyak peralatan rumah tangga, sistem keamanan mobil, dan rumah, terlebih lagi untuk sistem kendali di bidang militer, dan bidang industri, yang menerapkan sistem mikroprosesor, baik sebagai pusat pengolah data maupun sebagai pengendali. Sistem mikroprosesor terintegrasi dengan macam-macam komponen lainnya. Oleh karena itu untuk dapat menerapkan mikroprosesor dalam hal tersebut, kita perlu memahami komponen beserta fungsinya. Sedangkan sistem mikroprosesor meliputi bus, memory map, dan address decoder. Memori, peripheral input-output. Kita harus paham bahwa dasar pembentukan komponen dari mikroprosesor adalah dibangun dari rangkaian gerbang-gerbang digital. Dalam penerapan sistem mikroprosesor, kita perlu mendesain rangkaian minimum sistemnya, sehingga mikroprosesor tersebut dapat berfungsi sebagai pusat pengolah data dan pengendali. Dari itu, untuk memahami mikroprosesor lebih lanjut, pertama kita akan membahas tentang dasar komponen mikroprosesor. Di alam semesta ini, semua makhluk, baik binatang ataupun tumbuhan dan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sekian banyak ciptaannya coba kita simak tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ, misal jantung, hati, kepala, kaki, tangan dan organ tubuh lainnya, yang kesemuanya membentuk sebuah sistem tubuh. Secara kasat mata terlihat bahwa antar organ tubuh saling tergantung dan saling berhubungan dalam sistem kerjanya, untuk membentuk sistem tubuh. Setiap gerak organ selalu diawali dengan adanya perintah dari otak, yang berupa sinyal listrik yang dikirimkan melalui saraf menuju organ yang diperintahkan, untuk melaksanakan gerak. Artinya setiap gerak organ melalui sinyal perintah, dan gerak organ satu dengan lainnya juga selalu ada sinkronisasi. Sedangkan organ dibentuk dari sel, dan setiap sel pembentuk organ memiliki kesamaan karakteristik dan prinsip kerjanya. Di sisi lain sumber tenaga penggerak yang tersedia dalam tubuh manusia, mampu memberikan tenaga selama 24 jam terus-menerus. Dengan menyimak sedikit tentang tubuh manusia dilihat dari perspektif pembentukan sistem tubuh, maka sudah seharusnya kita bersyukur dan mau mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem mikroprosesor dikembangkan manusia juga mengikuti pola tubuh manusia, yaitu sistem dibuat dengan membentuk organ-organ. Organ-organ ini dikenal dengan istilah komponen. Setiap komponen pembentuk sistem mikroprosesor dibangun dari rangkaian-rangkaian gerbang digital. Antar komponen dihubungkan dengan sistem jalur data atau data bus. Jalur untuk menunjuk komponen yang akan melaksanakan perintah digunakan jalur alamat atau address bus. Dan untuk mensinkronkan kerja antar komponen digunakan jalur kontrol atau control bus.
Sama halnya seperti pada tubuh manusia mempunyai otak di mana otaklah yang mengendalikan kerja organ yang diperintahnya. Pada sistem mikroprosesor, untuk pemanfaatan atau memfungsikan komponen, dilakukan dengan perintah yang dikirim dari pusat pengolahan data, yang disebut Arithmetic Logic Unit atau ALU. Untuk memahami komponen sistem mikroprosesor, berikut ini akan kita jelaskan rangkaian-rangkaian gerbang digital pembentuk komponen mikroprosesor tersebut. Yang pertama adalah catu daya mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor akan dapat bekerja dengan sempurna apabila diberikan tegangan listrik dari catu daya yang stabil pada tegangan kerjanya. Catu daya yang dibutuhkan oleh sistem mikroprosesor, umumnya digunakan tegangan listrik sebesar plus 5 volt. Tegangan ini diperuntukkan khusus memberikan catu pada mikroprosesor, rangkaian digital pendukung, berupa tegangan untuk komponen-komponen TTL. Untuk rangkaian tertentu, akan membutuhkan tegangan plus minus 12 volt, seperti konversi digital ke analog. Untuk memori RAM dinamik dengan tegangan 5 volt. Sedangkan untuk kebutuhan tegangan rangkaian pemrogram EEPROM, adalah antara 22 volt sampai 26 volt. Kebutuhan arus listrik untuk keseluruhan sistem mikroprosesor berkisar antara 2 ampere sampai 5 ampere. Kebutuhan tegangan ini tergantung dari kompleksitas rangkaian yang dibuat dalam sistem mikroprosesor. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merancang catu daya 5 volt yang stabil. Catu daya 5 volt yang stabil dapat dibangun dari rangkaian dasar penyearah 4 dioda yang membentuk model penyearah gelombang penuh. Dan untuk kestabilan tegangan 5 volt, maka dibutuhkan sebuah rangkaian penstabil tegangan. Input catu daya yang akan distabilkan tegangannya harus diberikan tegangan masukan lebih tinggi dari tegangan yang diinginkan. Agar IC penstabil tegangan tidak terlalu panas maka tegangan masukan yang berasal dari sebuah transformator, diambil dengan tegangan antara 7,5 volt sampai 9 volt, serta kemampuannya memberikan arus listrik sebesar 2 ampere. Di layar menunjukkan sebuah rangkaian catu daya plus 5 volt stabil. Adapun fungsi komponen pada catu daya ini adalah sebagai berikut. 1. Transformator berfungsi sebagai penurun tegangan, dari 220 volt AC yang berasal dari jala-jala PLN menjadi tegangan 7,5 volt AC. 2. 4 buah dioda D1 sampai D4. Dioda ini terpasang secara metode jembatan atau Bridgestone. Fungsinya sebagai penyearah tegangan. Tegangan yang berasal dari sekunder transformator disearahkan menjadi arus AC gelombang penuh. 3. Kondensator 4700 mikrofarad. 16 volt berfungsi sebagai filter, di mana arus AC gelombang penuh keluaran dioda bridge diubah menjadi arus listrik searah oleh elektrolit kondensator ini. 4. IC7. 8. 0. 5 atau dikenal tripin IC regulator 7. 8. 0. 5. Berfungsi sebagai penstabil tegangan atau regulator tegangan positif. Sesuai dengan kode 2 angka di belakang tipenya, maka IC ini dapat menghasilkan tegangan sebesar plus 5 volt DC stabil, dengan arus searah sebesar 2 ampere. 5. Kondensator 100 nanofarad, gunanya sebagai filter untuk frekuensi tinggi. Dalam perakitan catu daya ini, yang perlu diperhatikan adalah 1. Pemasangan dioda dengan metode rangkaian diode jembatan jangan terbalik. Bila pemasangan terbalik akan mengakibatkan diode rusak atau rangkaian tidak bekerja. 2. Pemasangan polaritas kondensator filter terbalik, akan menyebabkan kondensator meletus sehingga kondensator rusak. 3. Dalam pemasangan IC penstabil tegangan, kaki-kakinya jangan terbalik. Yang perlu diingat, IC 7, 8, 0, 5. Pin 1 sebagai input, pin 2 sebagai ground dan pin 3 adalah output. 4. Agar kerja dari IC regulator tetap stabil, maka perlu dipasang pendingin, atau heatsink. Selanjutnya, kita membahas cara merakit catu daya simetris 12 volt DC yang stabil serta ditambah dengan minus 5 volt DC yang stabil juga. Catu daya simetris 12 volt DC yang stabil dapat dibangun dari rangkaian dasar penyearah 4 dioda yang membentuk model penyearah gelombang penuh. Dan untuk kestabilan tegangan plus minus 12 volt DC, maka dibutuhkan sebuah rangkaian penstabil tegangan. Dalam rangkaian ini menerapkan penstabil tegangan positif dan penstabil tegangan negatif. Pada prinsipnya,
Penstabil tegangan harus diberikan tegangan masukan lebih tinggi dari 12 volt. Agar IC penstabil tegangan tidak terlalu panas, maka tegangan masukan yang berasal dari sebuah transformator diambil dengan tegangan antara 15 volt saja, serta kemampuannya memberikan arus listrik sebesar 2 ampere. Pada rangkaian catu plus-minus 12 volt DC ini, transformator yang dipakai haruslah transformator yang ada titik tengahnya atau center tap-nya. Di layar menunjukkan sebuah rangkaian catu daya plus-minus 12 volt DC stabil ditambah dengan rangkaian catu daya negatif 5 volt DC yang stabil. Adapun fungsi komponen pada catu daya ini adalah sebagai berikut. 1. Transformator berfungsi sebagai penurun tegangan, dari 220 volt AC yang berasal dari jala-jala PLN menjadi tegangan 15 volt AC. 2. 4 buah dioda D1 sampai D4. Diode ini terpasang secara metode jembatan atau bridgestone. Fungsinya sebagai penyearah tegangan. Tegangan yang berasal dari sekunder transformator disearahkan menjadi arus AC gelombang penuh. 3. Kondensator 4700 mikrofarad. 16 volt berfungsi sebagai filter, di mana arus AC gelombang penuh keluaran dioda bridge diubah menjadi arus listrik searah oleh elektrolit kondensator ini. 4. IC 7812 atau dikenal tripin IC regulator 7812. Berfungsi sebagai penstabil tegangan atau regulator tegangan positif. Sesuai dengan kode 2 angka di belakang tipenya, maka IC ini dapat menghasilkan tegangan sebesar plus 12 volt DC stabil dengan arus searah sebesar 2 ampere. 5. IC 7912 atau dikenal tripin IC regulator 7912. Berfungsi sebagai penstabil tegangan atau regulator tegangan negatif. Sesuai dengan kode 2 angka di belakang tipenya, maka IC ini dapat menghasilkan tegangan sebesar minus 12 volt DC stabil dengan arus searah sebesar 2 ampere. 6. IC 7905 atau dikenal tripin IC regulator 7905. Berfungsi sebagai penstabil tegangan atau regulator tegangan negatif. Sesuai dengan kode 2 angka di belakang tipenya, maka IC ini dapat menghasilkan tegangan sebesar minus 5 volt DC stabil dengan arus searah sebesar 2 ampere. 7. Kondensator 100 nanofarad. Gunanya sebagai filter untuk frekuensi tinggi untuk tegangan positif dan tegangan negatif keluaran plus minus 12 volt DC dari IC 7812 dan 7912. 8. Kondensator 10 nanofarad. Gunanya sebagai filter untuk frekuensi tinggi untuk tegangan positif dan tegangan negatif keluaran minus 5 volt DC dari IC 7805. Dalam perakitan catu daya ini, yang perlu diperhatikan adalah 1. Pemasangan dioda dengan metode rangkaian diode jembatan jangan terbalik. Bila pemasangan terbalik akan mengakibatkan diode rusak atau rangkaian tidak bekerja. 2. Pemasangan polaritas kondensator filter terbalik akan menyebabkan kondensator meletus sehingga kondensator rusak. 3. Dalam pemasangan IC penstabil tegangan positif 7812-7805, kaki-kakinya jangan terbalik. Yang perlu diingat, pin 1 sebagai input, pin 2 sebagai ground dan pin 3 adalah output. 4. Dalam pemasangan IC penstabil tegangan negatif 7912-7905, kaki-kakinya jangan terbalik. Yang perlu diingat, pin 1 sebagai ground, pin 2 sebagai input dan pin 3 adalah output. 5. Agar kerja dari IC regulator tetap stabil, maka perlu dipasang pendingin, atau heatsink. Selanjutnya, kita akan membahas perancangan catu daya 25 volt. Pada sistem mikroprosesor, catu daya 25 volt ini difungsikan sebagai pemberi catu tegangan pada rangkaian pemrogram EEPROM, seperti EEPROM 2716, EEPROM 2732 atau EEPROM 2764. Sama halnya dengan rangkaian catu daya sebelumnya, pada catu daya ini juga diperlukan penyearah 4 dioda, yang dikonfigurasikan dalam model penyearah gelombang penuh sistem Bridgestone. Input penyearah ini diambil dari sekunder transformator dengan tegangan AC 30 volt, di mana transformator ini bisa dipakai transformator 0 atau transformator pakai CT. Untuk transformator 0, kita menyambungkannya pada terminal sekunder 0 volt dan 30 volt. Sedangkan pada transformator pakai CT kita dapat menyambungkannya pada dua terminal 15 volt.
Agar tegangan keluaran catu daya dapat memberikan tegangan dapat diatur antara 20 volt sampai 30 volt DC, maka diperlukan rangkaian pengatur. Sedangkan untuk menjaga stabilitas tegangan maka dipakai IC regulator tegangan. Oleh sebab itu, pada rangkaian ini, dalam menghasilkan tegangan tinggi maka dipasangkan sebuah rangkaian pengatur tegangan dan sekaligus sebagai penstabil tegangan. Sehingga IC tipe 7805 berfungsi sebagai pengatur tegangan, dan juga sebagai penstabil tegangan. Pemberian tegangan masukan diberikan sebesar 30 volt, bertujuan agar keluaran menghasilkan tegangan yang dapat diatur atau teregulasi antara 20 volt sampai 30 volt DC, sesuai dengan yang kita butuhkan. Transformator yang kita gunakan harus dapat mengeluarkan arus listrik sebesar 1 ampere. Adapun fungsi komponen pada catu daya ini adalah sebagai berikut. 1. Transformator berfungsi sebagai penurun tegangan, dari 220 volt AC yang berasal dari jala-jala PLN menjadi tegangan 30 volt AC. 2. 4 buah dioda D1 sampai D4. Diode ini terpasang secara metode jembatan atau Bridgestone. Fungsinya sebagai penyearah tegangan. Tegangan yang berasal dari sekunder transformator disearahkan menjadi arus AC gelombang penuh. 3. Kondensator 4700 mikrofarad 16 volt berfungsi sebagai filter, di mana arus AC gelombang penuh keluaran dioda bridge diubah menjadi arus listrik searah oleh elektrolit kondensator ini. 4. IC 7805 atau dikenal tripin IC regulator 7805. Berfungsi sebagai penstabil tegangan atau regulator tegangan, serta juga sebagai pengatur tegangan. Sesuai dengan kode 2 angka di belakang tipenya maka IC ini dapat menghasilkan tegangan sebesar plus 5 volt DC stabil, dan ditambahkan dengan pengaturan oleh R1 kOhm akan menghasilkan tegangan dari 20 volt sampai dengan 30 volt, dengan arus searah maksimal sebesar 2 ampere. 5. Resistor 100 ohm, gunanya sebagai faktor regulasi tegangan, dan sebagai pembatas hubungan singkat antara kaki 2 dan 3 IC regulator 7805. 6. Resistor variabel 1 kOhm berfungsi sebagai pembagi tegangan dan mengatur penambahan tegangan dari IC regulator 7805. 7. Resistor 470 ohm, gunanya sebagai faktor regulasi tegangan juga. Dan 8. Kondensator 100 nanofarad, digunakan sebagai filter untuk frekuensi tinggi keluaran 20 volt sampai 30 volt DC. Dalam perakitan catu daya ini, yang perlu diperhatikan adalah 1. Pemasangan dioda bridge jangan terbalik. Bila pemasangan terbalik akan mengakibatkan dioda rusak, atau rangkaian tidak bekerja. 2. Pemasangan polaritas elektrolit kondensator filter jangan terbalik. Apabila pemasangannya terbalik, elektrolit kondensator akan meledak, membengkak, sehingga kondensator rusak. 3. Dalam pemasangan IC penstabil tegangan 7805, kaki-kakinya jangan terbalik. Yang perlu diingat, untuk IC 7805 adalah pin 1 sebagai input, pin 2 sebagai ground dan pin 3 adalah output. 4. Agar kerja dari IC regulator tetap stabil, maka perlu dipasang pendingin, atau heatsink. Selanjutnya kita akan membahas sistem pensaklaran digital pada mikroprosesor. Baiklah, pada rangkaian hardware mikroprosesor hanya mengenal sistem biner, di mana sistem biner hanya mengenal nilai 0 dan 1, atau on dan off. Untuk rangkaian mikroprosesor, sistem saklar yang dipakai adalah sistem saklar elektronik digital, mulai dari sistem clock, sistem port input, output, sistem register, sistem RAM ataupun ROM dan sistem aritmatik logik unit. Bagian-bagian dalam mikroprosesor yang dibangun dengan saklar elektronik digital, berupa rangkaian gerbang dasar N, OR, NOT dan gerbang dasar XOR, di mana setiap gerbang dasar tersebut tersusun dan terbuat dari transistor-transistor, yang sering disebut dengan transistor-transistor logik atau TTL, atau yang tersusun dari dioda-dioda yang dikenal dioda transistor logik atau DTL. Sedikit kita bahas tegangan TTL. Tegangan kerja rangkaian TTL adalah 5 volt, dan untuk status logik 0 memiliki tegangan 0 volt, sedangkan status logika 1 memiliki tegangan 5 volt.
Walaupun demikian pada kenyataannya nilai tersebut sulit untuk dicapai, oleh karena itu berdasarkan konsensus dunia, untuk batas tegangan logika 0, berkisar antara 0 sampai dengan 0,7 volt, dan untuk logika 1, berkisar antara 2,4 volt sampai 5 volt. Dengan demikian harus dihindari adanya tegangan antara 0,7 sampai 2,4 volt. Kondisi tegangan ini disebut juga dengan status mengambang, atau logikanya tidak bisa diprediksi, apakah kondisinya berlogika 0 ataukah berlogika 1. Selanjutnya kita akan membahas masalah saklar elektronik. Pada dasarnya prinsip kerja saklar elektronik sama dengan saklar listrik, yaitu di mana status logika 0 atau logika 1, identik dengan sistem saklar listrik yang memiliki kondisi off dan kondisi on. Pada saklar listrik tersebut memiliki dua kemungkinan kondisi normalnya yaitu 1. Kondisi normal off, disebut sebagai normally open atau NO. Dan yang kedua adalah kondisi normal on, disebut sebagai normally close atau NC. Pada rangkaian dasar mikroprosesor, wujud pensaklarannya berupa saklar elektronik. Setiap saklar elektronik diwakili oleh sebuah transistor. Kondisi on pada saklar diwakili oleh transistor dalam kondisi terhubung penuh antara kolektor dan emitor, di mana arus listrik mengalir penuh dari kolektor ke emitor. Sedangkan kondisi off pada saklar diwakili oleh transistor dalam kondisi tertutup antara kolektor dan emitornya. Dengan kata lain tidak ada arus listrik mengalir sama sekali dari emitor ke kolektornya. Silakan Anda perhatikan gambar saklar elektronik ini. Saat tegangan masukan diberikan 0 volt artinya terhubung dengan ground, maka tidak ada arus yang mengalir ke basis transistor. Dengan demikian transistor berkondisi off, akibatnya resistansi antara kolektor C dan emitor E bernilai sangat tinggi, sehingga tidak ada arus mengalir dari sumber 5 volt melalui beban ke transistor menuju ground. Dengan kata lain IC sama dengan 0 ampere. Jika masukan diberikan tegangan 5 volt, maka terjadi aliran arus basis melalui R menuju transistor. Resistansi transistor akan sangat kecil antara kolektor dan emitor sehingga arus mengalir. Nilai arus ini sebesar 5 mA yang mengakibatkan transistor dalam kondisi terhubung atau berkondisi on. Baiklah, berikut ini kita akan membahas rangkaian elektronik gerbang dasar. Perlu Anda ketahui, bahwasanya arsitektur gerbang-gerbang digital dasar dibentuk dari ribuan rangkaian elektronika yang terdiri dari ribuan transistor, dioda dan komponen pasif. Untuk gerbang dasar digital yang terbuat dari kumpulan transistor-transistor, dikenal dengan istilah gerbang dasar transistor-transistor logic atau TTL. Dan untuk gerbang dasar digital yang terbuat dari kumpulan dioda-dioda, dikenal gerbang dasar dioda transistor logic atau DTL. Silakan Anda perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut merupakan rangkaian gerbang dasar dengan dua masukan, dan satu keluaran. Gambar 7A, merupakan rangkaian TTL dengan keluaran push-pull. Silakan Anda perhatikan gambar 7B. Gambar tersebut merupakan rangkaian TTL dengan keluaran kolektor terbuka atau open kolektor. Adapun cara kerja rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Sebelumnya silakan Anda perhatikan gambar 7A yang ada pada layar. Pada gambar 7A kita perhatikan transistor T1, di mana basisnya diberi catu tegangan yang konstan dari catu daya, sehingga arus mengalir menuju R1, dan mengakibatkan adanya tegangan pada R1. Dengan tegangan ini akan membuat T1 akan selalu tetap dalam keadaan on atau aktif. Dengan memberikan masukan pada salah satu input, dalam hal ini IN1 atau IN2 dihubungkan ke ground atau logika 0. Dengan demikian akan membuat T2 pada kondisi on, atau kondisi aktif. Hal ini akan mengakibatkan adanya arus mengalir dari plus 5 volt melalui R2 ke kolektor T2, selanjutnya menuju emitor T2 yang dibatasi dengan R3 ke ground dan juga emitor terhubung langsung dengan basis T4. Dengan demikian pada R3 akan bertegangan positif dan akan memberikan arus ke basis T4, sehingga T4 menjadi on. Dengan kondisi tersebut maka keluaran atau output akan terhubung langsung ke ground melalui T4, yang berarti keluaran berlogika 0. Sebaliknya saat input IN1 dan IN2 kondisi terbuka, atau dihubungkan ke plus 5 volt, maka T2 kondisinya akan off atau mati.
sehingga arus listrik mengalir dari plus 5 volt melalui R2 menuju ke basis transistor T3. Dengan demikian T3 akan on. Hal ini menyebabkan arus listrik dapat mengalir dari plus 5 volt melalui R4 menuju ke kolektor transistor T3, dan akan diteruskan ke emitor melalui D1 dialirkan ke keluaran atau output. Dengan demikian rangkaian pada gambar 7A akan berfungsi sebagai gerbang dasar N. Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip kerja gerbang N adalah, apabila salah satu atau kedua masukan diberikan logika 0 volt, maka keluaran akan berlogika 0. Dan jika kedua masukan diberi logika 1 atau bertegangan plus 5 volt maka keluaran akan berlogika 1. Untuk lebih jelas silakan Anda simak terus materi video ini. Pada pembahasan gerbang logika dasar, kita perhatikan gambar 7B. Sebelumnya silakan Anda perhatikan gambar 7B yang ada pada layar. Kalau kita bandingkan antara gambar rangkaian 7B dengan gambar rangkaian 7A, dapat kita perhatikan di mana rangkaian dari T1 dan T2 adalah sama, sedangkan yang beda hanyalah terletak pada bagian output atau bagian keluaran rangkaian. Bagian keluaran pada rangkaian gambar 7B merupakan rangkaian kolektor terbuka atau open kolektor, di mana pada saat T3 kondisi on, maka keluaran akan terhubung ke ground yang berarti berlogika 0. Sedangkan saat T3 kondisi off, keluaran akan mengambang atau tidak bisa diprediksi. Agar bisa ditentukan logika dari keluaran rangkaian ini, yang mana dari kondisi mengambang, apakah menjadi berlogika 1, ataukah berlogika 0, maka kita perlu menyambungkan sebuah resistor ke tegangan sumber plus 5 volt. Resistor tersebut dikenal dengan pull-up resistor, sehingga rangkaian 7B tersebut menghasilkan output logika 0. Berikut ini kita akan membahas gerbang-gerbang logika dasar.